Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Rezi Zahara dengan NIM 2210202026. Saya dari kelas Fikih B. Sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, objek, dan metode kajian fikih siasa. Yang pertama, definisi fikih siasa. Fikih siasa merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata bahasa Arab, yaitu fikih dan siasa. Secara etimologis, kata fikih berasal dari faqaha yafqahu fiqhan, yang berarti paham yang mendalam. Adapun al-siasa secara etimologis berasal dari kata sasa yasusu siasatan, yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologi, siasa adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siasa merupakan ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri, politik luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya fikih siasa merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dan di dalam fikih siasa ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai objek dalam fikih siasa. Secara garis besar, objek kajian fikih siasa adalah yang pertama, yaitu peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Yang kedua, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat, serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Nah, adapun objek kajian fikih siasa yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf lebih sederhana lagi, terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah politik perundang-undangan, atau biasa disebut dengan siasa dusturia, meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif. Yang kedua, politik luar negeri, biasa disebut dengan siasa dauliyah, yang meliputi hubungan keperdataan antar warga negara muslim dengan warga non-muslim yang berbeda kebangsaan, hukum perdata internasional. Kemudian, hubungan diplomatik antar negara muslim dan non-muslim atau hubungan internasional. Yang terakhir itu adalah politik keuangan dan moneter, biasanya disebut dengan siasa maliyah, yang meliputi sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai metode kajian fikih siasa. Adapun beberapa metode dalam fikih siasa ialah yang pertama itu adalah kias. Kias secara bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Sedangkan menurut istilah usul fiqh, sebagaimana dijelaskan oleh Wahba Az-Zuhaili, yaitu menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya, karena ada persamaan i'lat antara keduanya. Jadi kias ini merupakan salah satu bentuk ijtihad yang ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam pelaksanaannya, seorang mujtahid mencari dan menganalisis alasan logis atau i'latnya tadi di balik suatu hukum yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah istihsan. Istihsan adalah metode ijtihad dalam fikih yang berarti menganggap baik dan banyak digunakan oleh mazhab Hanafiyah. Nah, istihsan ini sering digunakan berdampingan dengan kias
dan menjadi dasar dalam menetapkan hukum dalam kasus tertentu. Menurut Asy-Syaitibi, istihsan ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau mencegah bahaya dengan mempertimbangkan akibat dari suatu hukum tersebut. Ketiga adalah urf. Nah, urf ini adalah kebiasaan yang diterima secara umum oleh masyarakat sesuai dengan akal sehat dan nilai moral. Tidak semua kebiasaan dapat disebut urf, terutama jika bertentangan dengan norma atau hukum, seperti perilaku yang didasarkan pada hawa nafsu dan syahwat. Dengan demikian, urf ini harus selaras dengan nilai-nilai yang baik dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Kemudian, keempat ada maslahah mursalah, di mana maslahah mursalah ini menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah menurut bahasa berarti manfaat, sedangkan kata mursalah itu sendiri berarti lepas. Jadi, maslahah mursalah menurut istilah seperti dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, yaitu berarti sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut maslahah mursalah, maslahah yang lepas dari dalil secara khusus. Nah, yang terakhir itu adalah istihab. Istihab adalah kaidah dalam usul fikih yang menetapkan suatu hukum berdasarkan ketentuan yang telah berlaku sebelumnya dan terus dipertahankan hingga ada dalil yang mengubahnya. Salah satu bentuk contoh penerapan istishab dalam kehidupan sehari-hari ialah ketika seseorang telah berwudu dari rumahnya, kemudian ia merasa ragu apakah wudunya batal saat dalam perjalanan ke masjid, misalnya karena kemungkinan ia buang angin. Nah, dalam situasi seperti ini, maka ia menetapkan hukum semula, yakni ada wudu atau masih belum batal. Hal ini dikarenakan prinsip syara' yang dibangun berdasarkan istishab, bahwasannya hukum yang ditetapkan dengan ragu-ragu tidak akan menghapus hukum yang ditetapkan dengan yakin. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.